tiada kasih yang lebih besar selain kasih dari Bapa yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Bukan pada saat kita sudah mengasihi Dia, tapi justru saat kita berdosa, saat kita masih jahat, saat kita masih sangat tidak layak. Tapi Tuhan berikan kasih-Nya. Kita bisa melihat karya yang besar, karya yang agung atas hidup kita. Dan sehari ini kita bisa membanggakan diri, bersyukur karena kita menjadi anak-anak yang dibenarkan oleh karena darah Yesus. Menderita
sungguh bersyukur. Kami Engkau beri anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami Engkau pilih untuk diselamatkan. Kami Engkau pilih Tuhan untuk menikmati Bapa karya penebusan-Mu. Kami rindu Bapa. Kami rindu hari-hari kami menyenangkan hati-Mu. Kami rindu hari-hari kami Tuhan semakin berkenan dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak mau menyalibkan Engkau yang kedua kalinya, Yesus. Kami tidak ingin seperti Petrus yang menyangkali Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi ini sungguh Bapa, hanya ucapan syukur yang kami naikkan padamu. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami percaya pagi ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Sesuatu yang baru terjadi atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, karena pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Engkau Tuhan. Untuk membus kami semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Yang percaya katakan amin. Dan haleluya. Yang kita rasakan hari lepas hari. Dengan apa akan kubalas Yesus? Dengan apa akan kubalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Selain meninggikan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya.
bagian dari vokal grup BBC. Saya persilahkan. Yesaya 53:6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Itulah kasih yang luar biasa dari Yesus Tuhan kita. Mempersiapkan hati untuk terima firman. Kita mau dengar apa keinginan Tuhan. Mari singer maju ke depan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
Bapa. Yes. Terima kasih atas apa yang sudah Kau berbuat dalam hidup kami, masing-masing kami Tuhan. Luar biasa kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu mengubahkan kami dari yang binasa menjadi kekal. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini Tuhan tidak belajar dari apapun yang Kau katakan Tuhan. Tapi kami menyaksikan Tuhan setiap perbuatan dalam hidup kami. Dan itu cukup bagi kami Tuhan, untuk kami mempersembahkan tubuh jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Kau yang bicara saat ini. Roh Kudus Kau yang memberi pengertian, hikmat, kewahyuan bagi setiap kami anak-anak Tuhan ini. Siap menerima kewahyuan daripada Roh Kudus, berkata amin. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Ya, hari ini kita bersukacita. Senantiasa kita bersukacita. Amin. Karena saya percaya hidup kita baik-baik saja. Di saat dunia ini tidak karuan, tapi kita percaya hidup kita baik-baik saja. Amin. Yes. Kalau lihat film The Passion tadi, Bapak Ibu Saudara, saya nggak perlu khotbah lagi ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi makanya saya tidak akan khotbah di sini, tapi saya hanya mengingatkan mengenai darah Yesus. Proteksi dari darah Yesus. Nah, mengenai kematian Yesus Kristus dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, disebutkan semuanya, diceritakan semuanya, ya, bagaimana Yesus mengalami kematian, mengalami penyiksaan. Siapa yang belum pernah baca kitab Injil? Hari ini siapa yang belum pernah mendengar Injil keselamatan? Semua sudah ya? Amin ya. Nah, semua Injil mencatat tentang penderitaan Yesus, tetapi ada satu pasal dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Perjanjian Lama, membaca seluruh Alkitab, ya, semuanya mengarah kepada siapa? Kepada Yesus. Semuanya mengarah kepada Yesus. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama pun, kita harus bisa, ya, sampai kepada Yesus. Amin. Dan dalam satu pasal dalam Perjanjian Lama, di dalam Ulangan 21 ayat 9. 21 ayat 1 sampai 9. Ulangan 21 ayat 1 sampai 9 saya bacakan. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa pembunuhnya, siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair, dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana, di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu.
Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini, dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan, dan janganlah limpahkan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pasal dalam Alkitab ini, ya, ada aturan ketika seorang yang tidak bersalah mati terbunuh di padang. Ada aturannya. Aturan itu dibuat untuk apa? Untuk kebaikan. Harus ada yang namanya pendamaian. Jadi ketika ada orang terbunuh di padang, para tua-tua itu datang mengukur jarak. Mana nih kota yang paling dekat dengan orang yang terbunuh? Nah, kota yang paling dekat dengan orang terbunuh itu, tua-tuanya, imam-imamnya akan mengadakan korban lembu. Lembu yang masih muda, yang belum pernah dipasang kupnya, ya, dikorbankan, dipotong lehernya, dipatahkan lehernya. Nah, kemudian setelah dipotong lehernya, mereka membasuh tangannya di atas leher yang patah itu, dan mereka berkata, apa katanya? Ya. Bahwa dia mengatakan, mereka mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihat. Cuci tangan, ya. Dan mereka memohon pengampunan pada Tuhan. Jadi tidak ada lagi siapa yang bersalah, ya, tidak ada penghukuman lagi. Yang ada adalah perdamaian, ya, diampuni. Kota terdekatnya diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, ini semua proyeksi, ya, ini semua memperlihatkan juga bagaimana Yesus itu. Siapa yang dimaksud di perjanjian lama ini? Orang yang terbunuh di padang, Yesus. Ya. Bercerita tentang Yesus saat ini. Ya. Nah, tua-tua dan imam-imam mengukur tadi jarak tadi. Ya. Nah, ketika Yesus itu mati, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Semua kitab membicarakan tentang Yesus. Yang dimaksud dengan orang yang terbunuh adalah Yesus. Yesus disalib di luar kota Yerusalem, kota terdekat Yerusalem. Makanya ada kata di dalam Yohanes 19 ayat 17, kita lihat apakah benar. Yohanes 19 ayat 17. Yohanes 19 ayat 17, sambil membungkus salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ia keluar dari kota Yerusalem. Kota yang terdekat, kota apa? Yerusalem. Berarti yang bertanggung jawab mengadakan perdamaian, kota Yerusalem. Ya. Jadi apa yang mesti dilakukan? Kalau sesuai dengan tradisi, sesuai dengan pengaturan, ya, bangsa Yahudi, tadi harus ada perdamaian, harus ada korban lembu, harus ada lembu yang dipatahkan, ya, lehernya, harus ada pencucian tangan, dan ada pengakuan, pernyataan bahwa kami tidak bersalah, kota Yerusalem tidak bersalah atas terbunuhnya, atas darah orang ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi?
Menurut Bapak Ibu Saudara, perbuatan apa yang paling kejam yang pernah dilakukan di muka bumi ini? Menurut Bapak Ibu Saudara, perbuatan apa yang paling kejam yang pernah dilakukan di muka bumi ini? Pembunuhan 6 juta orang, WTC. Bapak Ibu Saudara, barusan Bapak Ibu Saudara melihat Indonesia. Menurut Bapak Ibu Saudara, kejam ya itu? Sangat kejam. Sangat kejam. Ya kita percaya itu semua memang rencana dari Bapa. Tetapi ada peran kebencian di sana. Ada peran kedengkian di sana. Dan Roma terkenal ya, negara yang paling kejam di dalam mereka-reka suatu hukuman. Ya. Nah, padahal Yesus itu tidak bersalah dalam hidupnya. Jangankan berbuat salah, dia selalu berbuat baik. Orang yang mati dibangkitkan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang miskin diperkaya. Apalagi orang yang terikat dalam kuasa kegelapan dilepaskan. Tidak pernah diketemukan sama sekali kesalahan Yesus. Ya. Nah, harus ada yang namanya pendamaian, ada yang namanya sakit penyakit, harus ada yang namanya saling menyakiti, pembunuhan, itu harus ada pendamaian, harus diselesaikan. Ya. Nah, kita lihat, kalau kita lihat dari, kita baca di dalam Matius 27 ayat 11 sampai 26, apa yang dilakukan oleh Yerusalem, oleh bangsa Yahudi. Ya. Matius 27 ayat 11 sampai 26. Ya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Terus, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah terkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tadi ya, karena dengki. 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Terus, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Sampai sini dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu cerita ini. Yesus dibawa ke wali negeri, Pontius Pilatus, tapi tidak diketahui apapun kesalahannya. Amin. Dia orang benar. Bahkan Pilatus tahu hal ini. Dan Bapak Ibu Saudara, ada perayaan hari raya umat Yahudi di mana kebiasaannya ada tawanan yang dibebaskan. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Makanya dia menawarkan Yesus Barabas, orang yang paling jahat, orang yang paling keji, orang yang kejahatannya sudah paling ditakuti. Dengan harapan apa? Dengan harapan orang-orang Yahudi memilih Yesus untuk dibebaskan. Dengan harapan Paulus supaya mereka memilih Barabas untuk dihukum. Tapi Bapak Ibu Saudara, Pilatus
melihat suasana makin kacau. Ya. Mereka sudah gelap mata. Tapi Pilatus tahu aturannya. Dia nggak mau, makanya istrinya mengatakan, jangan engkau turut campur. Dan kau turut campur dalam perkara orang yang benar ini. Makanya apa dilakukan Pak Pilatus? Dia cuci tangan. Dia cuci tangan. Dia mengadakan perdamaian dirinya dengan Bapa, dengan Allah. Dia tidak mau keluarganya, dia dan keluarganya, keturunannya menanggung darah ini, menanggung darah orang yang tidak berdosa ini. Dia tahu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi? Kita terus, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Verse 1. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua bersetu, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Sampai di sini Pilatus selesai cuci tangan. Dia nggak ada urusan lagi sesuai dengan tradisi Yahudi atas darah Yesus. Ya. Nah, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, terus 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya mereka mengadakan pendamaian, tetapi mereka yang terjadi apa? Mereka menolak perdamaian itu. Bahkan berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Bapak Ibu Saudara, Pilatus tahu tradisi ini, Pilatus tahu aturan ini, dan Pilatus selesai. Dia nggak punya hutang darah. Tetapi bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Saya belum pernah ke Yerusalem, tapi katanya Yerusalem dibangun di atas kota, dirubuhkan, dibangun lagi, dirubuhkan, dibangun lagi, dirubuhkan, dibangun lagi. Pembunuhan 6 juta orang. Yerusalem artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu Yerusalem artinya apa? Yerusalem artinya kota damai. Kota damai. Tapi sampai sekarang apakah ada damai di sana? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka menolak Raja Damai. Mereka menolak Raja Damai. Ya. Nah, kejadian itu dalam Alkitab tidak ada suatu kebetulan. Yesus menggantikan Barabas. Ya. Yesus menggantikan Barabas, orang yang paling jahat. Ya. Barabas artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Barabas dari arti bar dan apa? Bar itu anak, keturunan, anak, bapak, aba, bapak. Seperti Bartimius, anak Timius. Barabas, anak, bapak. Ya. Yang seharusnya kita ini anak-anak apa? Yang harus menanggung dosa, yang harus dihukum, tetapi ditukar, diambil alih oleh Yesus. Yang seharusnya kita menerima hukuman tadi, tetapi Yesus gantikan, Bapak Ibu Saudara. Ya.
Dalam Matius 23:37 dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yesus ingin membawa kita semua, membawa Yerusalem ke bawah kepak sayapnya. Dia melindungi kita, memproteksi kita, tapi Yerusalem menolak. Ya. Tetapi kita, Bapak Ibu Saudara, kita adalah Yerusalem baru. Amin. Karena apa? Karena ada Raja Damai di dalam hidup kita. Amin. Ada Raja Damai, jangan itu pun. Oleh karena itu jangan tolak Yesus. Ya. Jangan tolak Yesus. Ya. Dengan kepak sayapnya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, dan seterusnya. Mau milih mana Bapak Ibu Saudara? Memiliki Raja Damai atau menolak Raja Damai itu? Memiliki Raja Damai. Ya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, percayakah saudara, Bapak Ibu Saudara sudah diampuni? Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sudah tidak ada dosanya lagi. Percaya nggak? Ya, semua dosa. Ya. Kita lihat gambaran Yusuf. Ya. Yusuf digambarkan seperti Yesus. Ya. Di dalam kejadian yang terakhir, ya, kejadian 50 ayat 17 kita lihat. Kejadian 50 ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Yusuf menangis. Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yusuf menangis? Ketika itu ayah mereka, Yakub, meninggal. Saudara-saudaranya berkata, jangan-jangan ini saatnya Yusuf ini membalas dendam pada kita. Jangan-jangan kesalahan-kesalahan yang kita dulu lakukan pada dia, kita akan juga. Makanya mereka mengutus hamba-hamba ayahnya untuk datang kepada Yusuf, ya, memohon ampun. Bapak Ibu Saudara, Yusuf menangis. Yusuf menangis. Kenapa Yusuf menangis? Kenapa Yusuf menangis? Bapak Ibu Saudara, Yusuf menangis karena sedih. Karena dia sudah mengampuni semua kesalahan kakak-kakaknya. Dia sudah mengampuni semua saudara-saudaranya. Dia tidak ingat-ingat lagi. Tetapi saudara-saudaranya tidak percaya. Yusuf menangis. Saat ini Bapak Ibu Saudara, dosa kita sudah dibereskan semua. Dan dia tertinggal. Tidak ada Tuhan, oh iya dosamu yang itu masih belum beres. Tidak ada. Semuanya. Tapi kalau kita masih, Tuhan ampuni aku yang berdosa ini. Tuhan aku masih ada kutuk apa? Bapak Ibu Saudara, Yesus menangis. Yesus sedih. Dia sudah gak hitung-hitung lagi dosa kita. Amin. Ya. Nah, saat ini saya akhiri khotbah saya, ya. Katakan lebih tegas lagi. Katakan lebih tegas lagi. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa dosa-dosa Bapak Ibu Saudara sudah diampuni? Amin. 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 Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa semua sakit penyakit sudah ditanggung Yesus? Amin. Amin.
Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa semua kutuk sudah diambil oleh Tuhan, sudah ditanggung oleh Yesus. Amin. Mari, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju, ya, katakanlah hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan, aku mengucap syukur karena hidupku sudah benar dan sudah kudus di hadapan. Aku menjadi anak-anak kesayangan. Aku menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Dan ketika menyadari, kita tahu dan menyadari hal itu, Bapak Ibu Saudara, kita dengan keberanian datang kepada tahta Maha Kudus Bapa. Amin. Karena orang berdosa tidak bisa memanggil Bapa. Ya. Mari kita pujikan lagu ini. Bapak Ibu balik berdiri.
kami boleh memanggil Engkau Bapa. Itu tandanya Kau sudah berdamai dengan kami. Kau sudah memperdamaikan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup di dalam kasih. Kami mau hidup di dalam kasih karunia. Kami mau hidup di dalam anugerah. Karena tanpa anugerah tidak ada satu pun yang kami harus lakukan. Harapan kami, iman kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang terbesar ini menguasai seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Segala sesuatu yang sudah Kau tabur dalam hidup kami bertumbuh, bertambah tinggi, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Dan hidup kami memancarkan Engkau Tuhan. Hidup kami memancarkan hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua mengucapkan amin. Syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Selesaikan ibadah kami Tuhan, berkat penyertaan daripada Engkau sendiri atas setiap kami. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan. Semuanya baik untuk kami, boleh bertumbuh iman kami, percaya kami, pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Sempurnakan setiap firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja bagi setiap kami. Cukupkan bagi setiap kami Tuhan, terus setiap firman-Mu boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk 2 hari ke depan. Kami mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam ibadah Paskah, perayaan kebangkitan bagi setiap kami Tuhan. Berikan sukacita besar bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang baik yang boleh Kau berikan bagi setiap kami. Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini, jika sebentar kami akan pulang, tinggalkan rumah Tuhan kepada aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Mari angkat dua tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera-Nya. Maka terimalah berkat yang sempurna daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan intim yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Selamat hari Jumat. Thank you.